Nih, kita lihat Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan apa yang disampaikan pada info guru PPK Kemendikbud, di situ disebutkan ini langkah keempatnya Bapak Ibu sekalian ya. Seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama di bagian akhir disebutkan di sini. Panitia mengumumkan hasil sanggahan ini. Lalu setelah selesai hasil sanggahan nanti, pelamar yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan. Jadi Bapak Ibu setelah masa sanggah berlalu, mulailah melakukan pemberkasan. Nah, lalu berkas-berkas apa saja yang perlu dipersiapkan? Ini coba kita lihat Bapak Ibu sekalian. Berkas-berkas yang harus disiapkan ini sesuai dengan peraturan BKN nomor 18 tahun 2020 yang dijadikan sebagai acuan ya. Karena menurut saya tetap tidak ada diterbitkan peraturan yang baru. Yang pertama adalah pas foto ukuran 3x4 dan daftar riwayat hidup. Jadi Bapak Ibu nanti mengisi ya. Yang kedua ijazah, transkrip. Dan kalau ada sertifikat pendidiknya, ini juga harus dipersiapkan. Terutamanya nanti kita bahas teknis di belakang. Yang ketiga, surat pernyataan yang memuat 5 poin. Nah, ini ada poin-poin tertentu ya, surat pernyataan yang bermaterai 10.000. Jadi di sini tidak terlibat anggota organisasi, yaitu ya Bapak Ibu sekalian tidak pernah dipecat. Yang keempat, SKCK dari kepolisian daerah tempat tinggal kita. Yang kelima, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit tempat tinggal kita ya. Yang keenam, surat keterangan tidak mengkonsumsi nafza dari rumah sakit tempat tinggal kita. Inilah berkas secara umum untuk 18 tahun 2020 Bapak Ibu sekalian. Ini sudah dipakai di tahun yang lalu. Di peraturannya ini ada beberapa hal yang perlu kita coba tinjau ya. Tidak semuanya kita bahas di sini. Dalam waktu paling lama 30 hari kerja setelah menerima penetapan nomor induk, maka 1. PPK, pejabat pembina kepegawaian dan calon P3K harus sudah menandatangani perjanjian kerja. Nanti perjanjian kerja coba kita lihat apa sih isinya gitu ya. Lalu yang kedua, PPK menetapkan keputusan pengangkatan P3K yang dibuat menurut contoh. Oke. Yang ketiga, dalam hal tersebut perpanjangan perjanjian kerja keputusan pengangkatan P3K masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan. Ini adalah ketentuan teknis untuk pembuatan perjanjiannya. Lalu di sini ada juga keputusan pengangkatan P3K sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B disampaikan langsung kepada yang bersangkutan. Jadi nanti akan disampaikan langsung kepada Bapak Ibu ya. Yang di P3K diteruskan atau ditempatkan pada unit kerja yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan jabatan. Jadi harus sesuai dengan yang dilamar sebelumnya. Lalu gaji atau tunjangan P3K dibayarkan setelah yang bersangkutan dinyatakan melaksanakan tugas. Jadi ini dibuktikan dengan dikeluarkannya SPMT oleh kepala sekolah tempat Bapak Ibu mengajar. Nanti Bapak Ibu harus melapor terlebih dahulu. Lalu inilah bentuk perjanjian kerjanya Bapak Ibu sekalian. Saya hanya ambil beberapa poin-poin saja. Ini mewakili pasal 13 perjanjian kerjanya. 1. Pihak ke-1 membuat dan menetapkan target kerja. Jadi ada di sini target kerja nanti. Yang kedua, pihak kedua selaku P3K-nya wajib memenuhi target kinerja yang ditetapkan oleh pihak kedua. Yang ketiga, pihak ke-1 dan pihak kedua menandatangani target perjanjian. Ya, jadi ini harus nanti ditandatangani bersama oleh PPK, pejabat pembina, dan Bapak Ibu. Hari kerja ini pihak kedua wajib bekerja sesuai dengan hari kerja. Ya, sesuai ya, seperti kantor pada biasanya. Lalu di sini ada lagi tambahan ini isi perjanjiannya. Selain memenuhi kewajiban, ini ada tambahan, artinya bisa ditambahkan oleh daerah. Ini perjanjiannya tergantung peraturan di daerah. Yang keempat, larangannya, ya ini larangan secara umum, menyalahgunakan wewenang, menjadi perantara mendapatkan keuntungan pribadi, dan seterusnya ya. Ini adalah isi perjanjian atau kontrak kerjanya. Lalu pemutusannya, pihak ke-1 dan pihak kedua dapat melakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan ketentuan. 1. Jangka waktu perjanjian kerja berakhir. 2. Pihak kedua meninggal dunia. 3. Pihak kedua mengajukan permohonan berhenti sebagai P3K. 4. Terjadi perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah. Di poin A ini jangka waktu perjanjian berakhir. Nah, kalau sudah berakhir wajib diperpanjang dengan kontrak ya 5 tahun kemudian. Lalu pemutusan hubungan kerja dengan tidak hormat atas permintaan sendiri dilakukan apabila pihak kedua dihukum, lalu pihak kedua melakukan pelanggaran kewajiban atau larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ya, aturan tentang guru P3K. Sesuai aturan di Perpresnya, ini perjanjian kerja ini harusnya diperpanjang karena pemberhentian P3K itu harus melalui persetujuan presiden. Jadi PPK harus mengajukan ya. Jika ada seorang guru P3K hendak diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian, itu harus diajukan ke presiden. Itu peraturannya Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu di sini melakukan penyelewengan tambahan saja ini ya. Kemudian dihukum penjara, menjadi anggota pengurus organisasi. Ini tadi ada pernyataan ini menyatakan tidak terlibat, dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang kekuatan hukumnya tetap. Lalu penyelesaian perselisihan, dan ini pasal 13 terakhir, pihak kedua
bersedia melaksanakan seluruh ketentuan ya. Pihak kedua wajib menyimpan dan menjaga kerahasiaan baik dokumen maupun informasi. Oke. Lalu pihak ke-1 dapat memperpanjang masa kerja yang dilakukan sesuai dengan peraturan ya. Jadi ini ditentangani oleh PPK ya, pejabat pembina ini. Kemudian pihak kedua adalah Bapak Ibu ya, bermaterai 10.000 kalau menggunakan peraturan sekarang. Lalu penjelasan dokumen yang Bapak Ibu lengkapi tadi ini adalah satu, bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi diwajibkan melakukan pemberkasan secara digital. Calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini menggunakan aturan terbaru nomor 18 tahun 2020. Yang mana ini? A. Scan pas foto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah. Ini bisa 4x6 ini Bapak Ibu sekalian kalau untuk di scan ini. Ya, nanti Bapak Ibu buat namanya, foto, nama peserta, nama Bapak Ibu. Lalu scan ijazah asli, transkrip, dan sekaligus juga ini tambahannya adalah kalau ada sertifikat. Ya, ini ukurannya 3 mega. Filenya IJS Pen, lalu nama peserta, itu peraturan yang dipakai. Ini saya ambil salah satu contoh Pemkap yang menggunakan penjabaran peraturan BKN. Lalu C, scan daftar riwayat hidup yang ditulis dengan tangan sendiri ya, atau boleh juga tangan orang lain sebenarnya, huruf kapital atau balok dan tinta hitam, serta setelah distempel pas foto 3x4. Setelah itu di scanning ya, namanya ditaruh DRH daftar riwayat hidup, kemudian nama peserta. Ini mungkin akan Bapak Ibu pakai ya. Lalu di scan surat pernyataan 5 poin. Nah, ini tadi 5 poinnya adalah tidak pernah dihukum, tidak menggunakan narkotika, tidak masuk anggota organisasi partai politik dan sebagainya. Lalu di sini dibuat namanya SP 5 poin, nah bermaterai 10.000 karena ini nanti aturan materinya 10.000. Lalu E, scan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK dari kepolisian ya. Ini ada suket nabja namanya, kita tambahkan nama peserta. Lalu scan surat keterangan sehat jasmani dan rohani atau jiwa dari rumah sakit umum ya. Ini daerah tempat kita minimal tingkat kabupaten nih Bapak sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu lamarnya tingkat provinsi harus dari provinsi. Lalu yang G, scan surat keterangan tidak mengkonsumsi nabja. Ini maksimal 3 mega juga, namanya Bapak Ibu tulis filenya suket nabja. Ketentuan dokumennya ya, scan dokumen harus melalui proses alat pindai atau mesin scanner, jadi tidak boleh pakai HP Bapak Ibu sekalian ya. Lalu berwarna atau sesuai dengan dokumen asli, tidak terpotong atau utuh sesuai dengan dokumen asli, bisa dilihat dan dibaca. Setiap file dibuat dalam bentuk format PDF, ukuran maksimal 3 MB. Khusus file pas foto dalam bentuk JPG maksimal 3 MB. Lalu untuk mempermudah pengelolaan semua hasil scan yang telah dibuat ke format PDF dan format JPG agar disatukan ke dalam bentuk file folder zip atau RAR ya. Yang ketiga, penyampaian berkas usulan. Jadi nanti akan ditentukan batasnya. Ini juga batasannya Bapak Ibu sekalian, akan diberikan oleh Pemda alamat email yang akan Bapak Ibu pergunakan untuk mengirim digitalnya lalu secara langsung. Apabila dalam jangka waktu tidak melengkapi maka dinyatakan gugur. Lalu di sini di poin kelima, hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan untuk mendapatkan NIP ya. Ketentuan lain, apabila pemberkasan usul NIP diketahui terdapat keterangan yang tidak sesuai ya, ini jelas nanti akan digugurkan dan Pemda juga akan memberikan nanti alamat website yang bisa Bapak Ibu kunjungi. Itulah Bapak Ibu sekalian informasi terbaru ya terkait dengan alur dan pemberkasan untuk usul penetapan nomor induk bagi Bapak Ibu yang sudah lulus di tahap 1 ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.